Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas matematika dan statistika untuk biologi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu sebelumnya, yaitu masih mengenai regresi ya. Jadi jika di minggu sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai regresi linear sederhana, maka pada kesempatan sekarang kita akan mendiskusikan mengenai regresi kuadratik sederhana ya. Jadi seperti saya jelaskan di minggu sebelumnya, regresi ini adalah hipotesis kita mengenai bagaimana data berkelakuan ya. Jika di kesempatan sebelumnya kita berhipotesis bahwa data itu berkelakuan atau berhubungan satu dengan yang lainnya secara linear, maka pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana jika kita berhipotesis bahwa data itu berhubungan secara kuadratik ya, instead of linear ya. Itu yang akan coba kita diskusikan. Nah, jadi ini contoh. Ini adalah pengukuran temperatur pada berbagai kedalaman di cekungan Kutai ya. Jadi saudara lihat ini yang segi 4 ini adalah pengukuran temperatur pada berbagai kedalaman di cekungan Kutai gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jika saya berhipotesis bahwa hubungan antara temperatur terhadap kedalaman itu linear, maka saudara bisa lihat saya dapatkan persamaannya itu bahwa temperatur itu adalah temperatur pada setiap kedalaman itu adalah 30 ditambah 30 dikalikan dengan Z ya. Jadi ini Z-nya sendiri dalam kilometer, kemudian temperaturnya dalam derajat Celcius ya. Jadi saudara bisa lihat dari persamaan ini TZ sama dengan 30 ditambah 30Z. Ini artinya apa? Artinya intercept dengan surface itu adalah 30 derajat. Artinya temperatur di surface adalah 30 derajat. Kemudian setiap 1 kilo ini temperatur naik sebesar 30 derajat Celcius. Jadi itu physical meanings dari linear model kita ini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jika saya tanya ke saudara, coba kita prediksi, coba saudara prediksi, ingat bahwa salah satu kegunaan dari regresi itu adalah kita ingin mengetahui nilai di luar range data kita, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang coba saudara prediksi dengan model regresi linear ini, berapa temperatur pada inti bumi. Jadi ini radius dari inti bumi ini kurang lebih 6.370 km ya. Nah, jika kita aplikasikan model linear kita ini ya, model linear kita ini untuk mempredik temperatur di kedalaman 6.370 km ya, maka kita akan dapatkan temperatur pada kedalaman tersebut, temperatur pada kedalaman 6.370 itu sama dengan 30, ini temperatur di surface ditambah ini penambahannya setiap 3 kilo 30 derajat Celcius dikalikan 6.370 km ya. Nah, jadi hasil perkaliannya ini saudara bisa lihat kita dapatkan temperatur inti bumi itu sekitar 191.000 derajat Celcius. Itu adalah temperatur inti bumi yang kita predik dengan model linear gitu ya, berdasarkan range data yang tadi kita punya mungkin sampai dengan 4 atau 5 km ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, betul tidak wah inti bumi itu mempunyai temperatur setinggi itu gitu ya, 191.000 derajat Celcius ya. Nah, kalau saudara perhatikan slide berikutnya ini gitu ya, ini kita mendapatkan temperatur bumi pada berbagai kedalaman dari hasil pengukuran geofisika gitu ya. Jadi ini saudara lihat temperatur di surface sama tadi kita dapatkan sekitar 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik bahwa temperatur di inti bumi itu tidak setinggi yang kita predik dari model linear kita yang 191.000 derajat Celcius itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini temperatur inti bumi hasil pengukuran geofisika ini adalah sebesar 4.300 derajat Celcius. Jadi kita overestimate, dan overestimate-nya itu saya bisa bilang keterlaluan begitu ya, prediksi kita dengan model linear.
Nah, ini idenya apa? Ini memberikan ide ke kita, mungkin data itu tidak berhubungan secara linear gitu ya, temperatur terhadap kedalaman untuk seluruh range interval kedalaman. Jadi mungkin yang linear itu hanya valid sampai dengan kedalaman sekitar 5-6 kilo mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi ini memberikan catatan ke kita juga, ini kita harus hati-hati di geologi sering sekali bahwa fungsi itu selalu berubah terhadap kedalaman gitu ya. Misalnya jika di kedalaman sampai dengan range interval tertentu fungsinya linear, di luar range itu mungkin kita hubungannya tidak linear lagi. Nah, ini yang harus hati-hati dengan regresi gitu ya, seperti itu. Kemudian ini yang kedua, mungkin satu parameter mungkin bisa mempunyai lebih dari satu fungsi. Yang tadi itu contohnya gitu ya. Temperatur terhadap kedalaman di atas linear, di bawah mungkin tidak linear. Kemudian contoh kita kemarin, porositas terhadap kedalaman mungkin di atas dia eksponensial malahan, sementara di bawah adalah linear gitu ya. Jadi ingat bahwa satu fungsi itu, satu parameter itu tidak harus selalu mempunyai satu fungsi gitu ya. Jadi dia bisa mempunyai beberapa fungsi malahan gitu ya. Di sini pentingnya pemahaman kita mengenai physical processes, sehingga kita tahu limit, kita tahu batasnya, kita tahu batas berlaku dari suatu equations ya, seperti itu. Contoh temperatur tadi saya rasa contoh yang sangat bagus gitu ya. Oke ya, jadi ini contohnya yang saya tadi ceritakan itu ya, porositas terhadap kedalaman. Ini saudara lihat bahwa di dekat dengan permukaan, di dekat dengan permukaan, ini pengurangan porositas terhadap kedalaman ini adalah eksponensial ya. Jadi ini nanti kalau saudara pelajari lebih lanjut, ini mencirikan apa? Mencirikan kita punya mechanical compaction gitu ya. Nah, tapi seiring dengan penambahan kedalaman, ini saudara lihat di kedalaman yang lebih dalam di sini gitu ya. Hubungan antara porositas terhadap kedalaman ini tidak lagi eksponensial tapi malahan linear ya. Nah, nanti saudara pelajari juga lebih lanjut di geologi, ini mencerminkan apa? Ini mencerminkan chemical compaction. Nah, ini artinya apa? Artinya pemahaman mengenai physical processes, mengenai pemahaman mengenai mechanical compaction dan chemical compaction itu sangat penting gitu. Sebelum saudara apply atau sebelum saudara berhipotesis bahwa data ini berhubungan secara eksponensial kah, atau linear kah, atau kuadratik kah gitu ya, seperti itu. Ingat, pemahaman mengenai physical processes, mengenai geological processes itu adalah kunci ya sebelum saudara apply any equations, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini yang tadi contoh temperatur terhadap kedalaman yang tadi, kalau saya plot gitu ya, yang hasil pengukuran geofisika ini gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini mungkin ya sampai dengan dimulai dari kedalaman 3 kilo ini 3000 kilo ya, ini mungkin sudah tidak linear lagi ini ya kalau kita lihat. Jadi ini curve begini gitu ya, tidak straight line lagi. Kalau linear itu kan dia akan menghasilkan straight line seperti itu, tapi ini instead of straight line seperti itu, kita punya curve seperti ini gitu ya. Jadi nah, kita bisa berhipotesis ya, kita high school mathematics saya rasa, oh mungkin kalau bentuknya seperti ini, kita punya hubungan antara temperatur terhadap kedalaman itu adalah kuadratik, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita punya hipotesis yang baru nih sekarang, data berhubungan secara kuadratik gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang akan coba kita explore, bagaimana kita menghubungkan kumpulan data kalau data tersebut kita hipotesiskan berhubungan secara kuadratik ya. Jadi ini persamaan regresinya similar dengan yang linear. Jadi yang pertama itu untuk menandakan estimasi hasil regresi kita pakai Y topi gitu ya, untuk membedakan dengan Y data. Y topi sama dengan apa? Nah, kalau kemarin persamaan linear kita hanya punya dua koefisien regresi, yaitu A0 dan A1. Nah, sekarang kalau data ini berhubungan secara kuadrat, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi kita punya A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat.
Jadi artinya ada 3 sekarang koefisien regresinya, gitu ya. Jadi A0, A1 dan A2. Nah, tugas kita untuk dalam hal regresi ini adalah untuk mencari koefisien regresi yang terbaik, gitu ya. Kita cari A0, A1 dan A2 sehingga kalau kita gambarkan garisnya itu kurang lebih berada ya kurang lebih di tengah-tengah dari kumpulan data ya, seperti itu. Nah, metodenya sama, metodenya adalah least square, tapi sekarang least square kita aplikasikan untuk persamaan kuadrat. Ini yang akan kita explore pada kesempatan sekarang ini. Oke ya, sekarang kita coba explore mengenai regresi kuadratik sederhana ya. Jadi ini yang akan coba kita explore. Jadi katakan misalnya kita punya kumpulan data, jadi data-data ini yang berwarna merah ini, dan kita berhipotesis bahwa data ini berhubungan secara kuadratik. Jadi saya coba gambarkan, mungkin ini adalah garis kuadratik yang menggambarkan bagaimana data-data ini berhubungan, nih hipotesis kita gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan prosedur yang sama dengan untuk regresi linear yang pada kesempatan sebelumnya sudah saya diskusikan ya. Jadi pertama ini saya beri tanda dulu bahwa model regresi kita ini Y topi, sekarang untuk membedakan dengan Y data ya, seperti untuk regresi linear. Jadi Y topi sama dengan apa? Ini sama dengan A0 ya, ditambah ini bentuk umum persamaan kuadrat ya, A1X. Nah, ini yang membedakan dengan regresi linear. Sekarang kita punya A2X kuadrat ya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum persamaan linear dengan persamaan kuadrat dengan ini A0, kemudian A1 dan A2. Ini adalah koefisien regresi kuadratik kita ya. Ini adalah koefisien regresi kuadratik kita ya, seperti itu. Oke, nah sama seperti untuk regresi linear. Jadi kita lihat, pertama kita lihat perbedaan antara nilai data dengan nilai model regresi kita ya. Jadi kita ambil titik yang ini misalnya. Ini titik ini kita sebut saja XI, YI gitu ya, seperti itu. Jadi pada saat XI ya, XI titik yang ini dia bernilai YI ya. Jadi dia bernilai YI. Sementara pada model kita ketika harga X-nya itu sama dengan XI, kita punya di sini ya. Ini pada model regresi kita, ini nilainya itu adalah YI topi ya. Itu topi itu indeks untuk model kita ya. Nah, jadi sama dengan sebelumnya, kita punya perbedaan, punya deviasi antara nilai data dengan nilai model kita ya. Jadi ini adalah deviasinya. Jadi sama juga deviasinya itu diperbolehkan ya, kalau kita mengaplikasikan metode least square, tetapi jumlah kuadrat deviasinya itu harus minimal ya. Jadi idenya sama dengan regresi linear, kita akan coba cari A0, A1 dan A2 sehingga kuadrat dari deviasinya itu adalah minimal ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya tuliskan di sini ya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Jadi deviasi itu apa? Atau saya tuliskan di sini saja. Deviasi itu apa ya? Deviasi itu adalah harga data kita dikurangi dengan model kita ya, seperti itu. Model regresi kita dalam kasus ini adalah regresi kuadratik sederhana gitu ya.
atau saya tuliskan bahwa deviasi itu sama dengan YI dikurangi A0 dikurangi A1X dikurangi A2X kuadrat, ya seperti itu. Ini maaf, ini pakai XI ya, seperti itu. Nah jadi ini adalah jumlah, ini adalah deviasinya gitu ya. Nah pengaplikasian least square sama juga kemarin itu. Jadi least square ya, least square itu seperti apa? Jadi ini kita pilih koefisien regresinya A0, A1 dan A2 ya, sehingga apa? A2 ini maaf, sehingga apa? Sehingga ini sedemikian rupa sehingga S-nya atau S itu sama dengan apa? S itu sama dengan sigma dari deviasi kuadratnya itu, ini adalah minimal ya, minimal seperti itu. Nah ini kita lihat bahwa sekarang tinggal kita kuadratkan saja ininya deviasinya ya. Jadi kalau saya ini di sini saya tuliskan kembali bahwa S itu sama dengan apa? Sama dengan sigma dari deviasi kuadrat itu ya. Deviasi kuadrat itu sama dengan apa? Tinggal ini dikuadratkan ya. Sama dengan, maaf, harus ada sigmanya ya. Sama dengan sigma dari YI ya dikurangi A0 dikurangi A1XI dikurangi A2XI kuadrat dikuadratkan ya, seperti itu. Nah jadi ini kita lihat, saudara bisa lihat bahwa S itu adalah fungsi dari ya, bisa tuliskan bahwa S itu sama dengan fungsi dari A0, A1 dan A2 ya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai minimal seperti apa, kita tinggal cari diferensialnya ya. Jadi kalau untuk dapat nilai minimal artinya do S per do A0 ya, kemudian do S per do A1 dan juga do S per do A2 ini harus sama dengan 0, sama seperti regresi linear sederhana ya. Sekarang bedanya kita cuma punya 3 koefisien regresi, yaitu A0, A1 dan A2 ya. Oke ya. Nah jadi saudara bisa coba sendiri di rumah langkah selanjutnya ya, untuk step by stepnya. Saya akan coba berikan hasilnya di sini ya, bahwa do S per do A0 itu sama dengan apa ya. Ini saya berikan aja langsung hasilnya. Ini sama dengan sigma dari YI ya dikurangi A0 dikurangi A1XI dikurangi A2XI kuadrat. Ini harus sama dengan 0 kalau untuk dapat nilai yang minimal gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kita turunkan terhadap A1, do S per do A1 sama dengan apa ya. Ini sama dengan sigma dari minus, maaf ini A2XI ini harusnya ya, A1XI maaf. Oke ya, ini sigma minus sigma XI, jadi turunan yang di dalamnya ini ya, yang di dalam ini, kemudian dikalikan apa? Dikalikan YI ya, dikurangi A0 dikurangi A1XI, ini saya rasa sama aja, dikurangi A2XI kuadrat
ya. Ini sama dengan 0. Karena ruas kanan sama dengan 0, sebenarnya tanda negatifnya bisa hilang ya, atau bisa berubah jadi positif gitu, seperti itu. Oke, sekarang kalau turunan terhadap, kita turunkan terhadap A2 seperti apa? Ini sama dengan sigma dari A2, koefisien di A2 itu adalah XI kuadrat ya. Jadi saya tuliskan di sini minus XI kuadrat ya, seperti itu. Ini maaf, kalikan sama ini ya, YI dikurangi A0 dikurangi A1XI dikurangi A2XI kuadrat. Ini sama dengan 0 gitu ya, seperti itu. Jadi kita sudah turunkan S ini terhadap A0 ya, kita sudah turunkan terhadap A1, dan sudah kita turunkan juga terhadap A2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba rearrange ya persamaan ini supaya jadi sama aja. Ini jadinya apa? Ini jadinya 3 persamaan linear ya. Jadi 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Kemudian sama juga dengan prosedurnya dengan kemarin, saudara tinggal cari A0, A1, dan A2-nya dari 3 persamaan linear tersebut dengan whatever the methods ya. Kalau masih 3 kali 3 sih, saya rasa eliminasi dan substitusi tidak akan bermasalah ya. Oke, jadi kalau saya rearrange ini ya, maka saya akan dapatkan A0 dikalikan M ini adalah jumlah data ya, ditambah A1 dikalikan dengan sigma XI. Saudara bisa coba sendiri di rumah saudara ini ya, ditambah A2 dikalikan dengan sigma XI kuadrat ya, ini sama dengan sigma YI. Oke ya. Kemudian yang kedua, kalau saya rearrange turunan terhadap A1 dapatnya seperti apa? Jadi dapatnya A0 sigma XI ya, ditambah A1 sigma XI kuadrat ya, ditambah A2 kita kalikan dengan sigma XI pangkat 3, ini sama dengan sigma XI dikalikan YI ya. Jadi saudara lihat patternnya sebenarnya cukup enak ya. Kemudian yang do S per do A2, kalau saya coba rearrange, saya akan dapatkan A0 ya, A0 dikalikan sigma XI kuadrat ya, ditambah dengan A1 kita kalikan sigma XI pangkat 3. Saudara lihat patternnya enak sekali ya, ditambah dengan A2 dikalikan dengan sigma XI pangkat 4 ya. Jadi saudara lihat nih, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi enak sekali patternnya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan sigma dari XI kuadrat dikalikan YI. Oke, jadi saudara sekarang punya apa? Punya 3 persamaan linear ya. Kemudian saudara punya 3 variabel ya. Variabel yaitu A0, A1, dan A2. Oke ya. Jadi dari 3 persamaan ini saudara cari A0 dan A0, A1 dan A2. Nah, kemudian setelah saudara dapatkan A0 dan A1 dan A2, saudara sekarang sudah punya model regresinya, karena koefisien regresinya sudah saudara dapatkan. Nah, jika saudara rekonstruksi garis
dengan A0, A1, dan A2 yang kita pilih dengan metode yang barusan kita diskusikan, maka garis kuadratik saudara itu akan berada kurang lebih di tengah kumpulan dari data. Itulah garis regresi terbaik jika saudara hubungkan data secara kuadratik, ya. Jadi saya rasa simpel saja, mirip dengan regresi linear sederhana, hanya kita punya 3 koefisien di sini. Oke, jadi saya rasa pembahasan untuk regresi kuadratik sampai di sini, ya. Pada kesempatan berikutnya saya akan coba lanjutkan dengan regresi eksponensial, ya. Regresi yang sangat penting, seperti saya sebutkan, tidak hanya di geologi, tapi juga di natural sciences. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.